bukan materi yang membuat kita tidak tahu, tapi adalah sesuatu yang bisa membangkitkan kebencian kita itu karena seorang guru. Makanya ini PR bagi semua guru, jangan sampai kita menjadi guru yang ditakuti oleh siswa, atau dalam tanda kutip adalah guru yang mana itu adalah dibenci kehadirannya oleh siswa. Makanya saya ingat dawuhnya mata pelajaran apa saja ya, Pak Hasan Bahrun ya. Hatta itu matematika. Itu matematika yang ditakuti oleh orang pesantren kan, matematika, gitu. Kimia, kemudian itu matematika yang materi yang menakutkan. Tapi ketika diajar oleh guru yang mampu membangkitkan gairah, semangat, disukai oleh siswa, maka materi itu akan menjadi mudah. Sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa yang tidak kita capai itu bisa menjatuhkan kita, bahkan bisa mendonkan kita, utamanya dalam motivasi. Sampai muncul takaffalallahu rizqahu li talibil ilmi. Artinya Allah menanggung rezekinya orang yang mencari ilmu. Bayangkan marah ke sampean, tapi saya yang masuk kotak saya. Ini kan hidayah kalau bukan. Alhamdulillah. Beliau menyampaikan gini, tipikal guru itu kan ada 3. Satu ada guru haram, guru wajib, sama guru mubah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana. Bagi Anda yang belum dan baru tonton, silakan like, subscribe dan komen, berikan komentar terbaik. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Paiton, Probolinggo. Kali ini kita bertemu dan berjumpa serta kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali, terutama di dunia akademik. Beliau adalah yang terhormat Kiai Haji Dr. Hasan Bahrun MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disapa Pak Hasan ya? Pak Hasan. Sehat Pak Hasan ini? Alhamdulillah sehat. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara diskusi bincang-bincang santai di channel YouTube kami. Karena beliau ini adalah orang nomor 1 di Pasca Sarjana Universitas Nurjadid. Alhamdulillah kami sangat bersyukur beliau menyempatkan waktu bagi kami untuk hadir dan menjadi bintang tamu di channel YouTube kami. Semoga dengan hadirnya beliau ini, channel ini tambah memberikan manfaat lebih banyak kepada banyak orang. Pak Hasan ya, sapaannya ya. Pak Hasan apa Kiai Hasan ini? Pak Hasan. Oh, Pak Hasan aja. Mas lebih enak ya. Gitu ya. Siap Hasan. Jadi kita pertama-tama ingin mengetahui dulu tentang kehidupan Pak Hasan Bahrun dulu waktu masih kecil, dari latar belakang keluarga sampai pendidikan Pak Hasan. Ya, baik. Jadi dari kecil saya memang hidup di pondok pesantren, yang mana orang tua saya, ibu itu lulusan MI, ya. Kemudian bapak saya itu adalah lulusan sarjana muda. Tapi alhamdulillah beliau ternyata adalah sosok orang tua yang sukses, karena walaupun MI ternyata bisa melahirkan S3 yang seperti sekarang ya. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang perlu ditiru oleh ibu-ibu kita, utamanya para orang tua, para bapak-bapak, para ibu-ibu. Jangan patah semangat ketika kita mungkin saat ini kita begini, tapi belum tentu anak kita akan Cuma yang menjadi beban terberat kita adalah bagaimana kelak anak saya bisa melebihi kita, kan gitu loh ya. Ini yang PR lebih S3. Jadi berawal dari pendidikan saya ya seperti biasa ya, saya dibesarkan di pondok pesantren. Saya menempuh jenjang pendidikan SD, kemudian MTS dan MA-nya di Darul Lughah wal Karamah. Nggak pernah kemana-mana karena sama orang tua, termasuk dalam kategori anak mama ya, karena cowok satu-satunya cowok gitu ya. Dari 2 bersaudara cewek semua. Kemudian saya melanjutkan program strata 1 di UIN Malang dengan jurusan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua kita strata 2-nya dan strata 3-nya di UIN Malang, yaitu di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi itu adalah merupakan latar belakang pendidikan saya, yang mana adalah berangkat dari pondok pesantren. Ternyata pondok pesantren itu tidak kalah saing dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Karena apa?
di sana ada faktor X yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa itu? Yaitu adalah faktor spiritualitas. Spiritual ya. Ya, Nanti kita bisa diskusikan tentang faktor X itu, Pak. ya ada faktor X. Bagaimana memperoleh faktor X itu? Nah, inilah yang paling penting gitu ya. Siap. Jadi Tadi Pak Hasan Baharun menceritakan bahwasanya beliau itu orang tuanya Pak Hasan ya, hanya pendidikannya kalau ibu hanya MI ya. MI ya, MI Terus Muallimin, kalau Muallimat itu. Abah sampai ke Strata ya, diploma ya, BA. sarjana muda saja. Kira-kira prinsip keluarga dalam mendidik putra-putranya bagaimana? Kok sampai Pak Hasan ini punya kesadaran berpendidikan sampai S3 gitu? Ya, artinya begini, orang tua itu tidak pernah seperti bapak ibu sekarang yang generasi milenial. Ya. Ini menarik kalau kita bandingkan antara cara mendidik orang tua dulu dengan cara mendidik orang tua sekarang. Ya. Kalau orang tua dulu tidak pernah saya itu disuruh belajar sama bapak sama ibu sampai saya kangen. Ya. Saya ini kapan disuruh belajar sama bapak sama ibu, kapan saya disuruh ngaji, nggak pernah. Kita dibiarkan aja natural. Gitu. Beda anak sekarang kan kita kayaknya ingin melakukan sebuah lompatan. Anak kita harus kita tekan belajar. Ba'da maghrib harus belajar, tidak boleh main macam-macam. Sedangkan saya dulu nggak pernah merasakan belajar malam hari itu nggak pernah. Sudah natural aja. Yang penting karena kita iklimnya ada mungkin di pondok pesantren yang namanya pengajian-pengajian itu masuk di telinga. Nah, itu mungkin pendidikan yang masuk ke kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan masalah pendidikan ini adalah terbangunnya kesadaran kita itu adalah manakala berbasis pada kebutuhan. Jadi ketika saya S1 pada hakikatnya dulu ingin ke luar negeri karena saya itu adalah ikut PMDK atau sekarang itu jalur prestasi ya, undangan. Saya awalnya suka sama bahasa Inggris, kemudian senang ke bahasa Inggris, masuk ke Universitas Negeri Malang, jalur PMDK ditolak bahasa Inggris. UIN Malang juga sama. Jadi menarik, saya pilihan pertama itu adalah bahasa Inggris, pilihan kedua itu adalah bahasa Inggris. Ternyata begitu pengumuman saya ada di nomor 1 teratas, bukan di bahasa Inggris, tapi PAI. Nah, apalah daya. Maka dari itu adalah merupakan sebuah takdir kehidupan menurut saya. Akhirnya saya komplain, kemudian sudah ya terpaksa kita itu. Ternyata belum tentu apa yang kita niatkan itu menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu adalah baik. Makanya saya ikut aja natural. Akhirnya semester 1 mungkin agak kecewa, tapi dengan kekecewaan itu kita mencoba untuk aktif di organisasi, misalnya seperti di PMI atau di organisasi-organisasi lain. Nah, itulah yang mendorong dan memotivasi kita untuk terus belajar. Jadi menikmati apa yang sudah diberikan. Iya, ternyata menikmati itu enak ya. Jadi penting. Makanya kita hidup itu harus menikmati, jangan sampai menjadi beban ya. Jangan sampai menjadi beban. Karena yang kita harapkan itu belum tentunya terbaik mungkin. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau Pak Hasan Baharun ini berarti basic atau skillnya semenjak SLTA dulu di bahasa Inggris berarti, Pak? Saya suka bahasa Inggris itu adalah ketika sejak kelas 3. Sejak kelas 3. Kelas 1 MTS, kelas 2 kelas 1 MTS sampai kelas 3 saya bertemu dengan guru yang kurang mungkin guru itu bagus tapi belum mampu membangkitkan motivasi saya untuk suka bahasa Inggris. Mungkin gaya mengajarnya atau apa itu. Tapi itu adalah guru saya. Kemudian kelas 1 aliyah, kelas 2 aliyah belum menemukan juga. Nah, baru kelas 3 aliyah saya menemukan guru yang memang itu unik dan mampu membangkitkan gairah belajar saya. Nah, dari sana, dari sanalah kita tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan kita kursus ke lembaga kursus yang khusus secara privat kita belajar. Nah, di sana termotivasi. Nah, ya, termotivasi. Ternyata bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Arab. Kalau Pak Hasan ini suka bahasa Arab, katanya mudah atau kata sudah. Ternyata bahasa Inggris mudah ketimbangkan bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab 6 tahun, belum tahu apa-apa. Bahasa Inggris nggak sampai 1 tahun sudah bisa ngajar. Ya, sudah bisa ngajar. Kira-kira letak kemudahan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris apa pengalamannya Pak Hasan? Ya, kalau menurut saya itu tergantung kebiasaan aja ya. Kalau di kita kan susah mau mencari turis Arab itu susah. Akhirnya tidak termotivasi untuk belajar kalamnya. Tapi kalau ke bahasa Inggris itu adalah ketika saya kursus dapat 3 kali pertemuan langsung bonek diajak jalan-jalan ke Bromo waktu itu ya. Sama turis itu ya? Ya, langsung kita praktik. Nah, dari sanalah ketidaktahuan kita ketemu. Wah, saya ternyata lemah di bidang ini ketika bertanya. Nah, dari sana diasah terus sama guru-guru kita.
akhirnya kita bisa mengetahui di mana titik lemah kita di bidang keilmuan kita, utamanya bahasa Inggris waktu itu. Bahasa Inggris ya. Tapi setelah Pak Hasan lanjut ke S1 tidak diterima di jurusan bahasa Inggris waktu itu. Frustasi. Nah, itulah akhirnya saya tutup buku dengan bahasa Inggris. See you. Saya tutup move on sudah. Ya. Jadi artinya saya patah hati betul. Makanya hati-hati. Ini PR juga bagi teman-teman ataupun bagi para pendengar sekalian, bahwasanya apa yang tidak kita capai itu bisa menjatuhkan kita, bahkan bisa mendownkan kita, utamanya dalam motivasi. Nah, ternyata apa? Ternyata ketika saya down, tidak diterima di UM, di UI juga di bahasa Inggris, di prodi bahasa Inggris, ya sudah saya tinggal bahasa Inggris. Saya tidak mau ketemu lagi dengan bahasa Inggris. Patah hati saya. Oh, patah hati. Nah, ternyata ketika S2 dibutuhkan ilmu itu lagi. Wah, inilah makanya jangan dibuang kemana-mana. Ya sederhana saja. Intinya adalah kalau kita benci kepada sesuatu jangan terlalu mendalam, biasa-biasa saja. Karena suatu saat dia akan kita butuhkan. Nah, sama seperti bahasa itu. Ini mungkin ada yang unik ini mungkin Pak Hasan ya. Pak Hasan Baharun ini kan berada di lingkungan pesantren, dari keluarga pesantren. Ternyata waktu masih tingkat siswa, jenengan sudah suka terhadap bahasa Inggris. Kira-kira waktu itu kan di lingkungan pesantren kan identik dengan nahwu sorof, kitab kuning. Gimana Pak Hasan Baharun memadukan atau gimana gitu dulu waktu belajar? Ya, jadi kalau kitab sehari-hari itu sudah kita bosen ya, karena sudah mulai dari pagi, sore, malam itu bahasa Arab, semua kitab, semua nahwu, sorof, kalau enggak ya bahasa Arab. Nah, maka dari itu saya mencari celah di mana wirauh saya bisa dibangkitkan. Ternyata kita punya kompetensi di bidang kebahasaan. Skill yang lain selain kitab kuning dan bahasa Arab. Dan itu merupakan keunikan bahasa kita, excellency. Makanya karena jarang orang yang belajar bahasa Inggris itu cepat kita diangkat menjadi guru. Jadi kita belajar 5 bulan waktu itu. Saya masih ingat guru saya ada Bapak Kiai Budi ini, itu adalah ngajarkan kita hanya berapa bulan. Saya 5 bulan sudah bisa ngajar. Mulai dari tensis apa itu, karena percepatan ternyata gampang, mudah. Tidak ada kata yang sulit dalam belajar. Itu belajar percepatan di mana itu Pak Hasan? Di lembaga sekolah kursus. atau di kursus? Di kursus. Lembaga kursus, kursus. Ada di waktu itu duta course. Duta. Sekarang sudah tutup. Sekarang dulu setelah duta itu adalah tutup, saya langsung ngejar guru saya ke Python. Ada di Python sini di Sukodadi itu. Belajar privat ya? Ya, privat sama beliau. Jadi karena kecintaannya, kesukaannya terhadap bahasa Inggris, ternyata lembaganya tutup, Pak Hasan tetap mengejar gurunya. Makanya yang paling penting begini, ternyata adalah bukan materi yang membuat kita sulit, tapi adalah karena kita tidak suka kepada yang mengajar, apapun itu dalam teorinya. Ternyata gimana itu Pak, bukan materi? Bukan materi yang membuat kita tidak tahu, tapi adalah sesuatu yang bisa membangkitkan kebencian kita itu karena seorang guru. Makanya ini PR bagi semua guru, jangan sampai kita menjadi guru yang ditakuti oleh siswa, atau dalam tanda kutip adalah guru yang mana itu adalah dibenci kehadirannya oleh siswa. Makanya saya ingat dawuhnya mata pelajaran apa saja ya Pak Hasan Baharun ya? Hatta itu matematika. Itu matematika yang ditakuti oleh orang pesantren kan, matematika, kimia, kemudian itu matematika yang materi yang menakutkan. Tapi ketika diajar oleh guru yang mampu membangkitkan gairah, semangat, disukai oleh siswa, maka materi itu akan menjadi mudah. Sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun juga begitu. Saya masih ingat kepada dawuh guru saya, Prof. Muhaimin itu. Beliau menyampaikan gini, tipikal guru itu kan ada 3. Satu ada guru haram, guru wajib, sama guru mubah. Guru ada yang haram juga ya? Ya, jadi apa guru haram itu? Guru haram itu adalah guru yang tidak diharapkan kehadirannya oleh siswa. Betul. Jadi begitu dia masuk, begitu dia hadir ke siswa, apa jawabannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya otak siswa sudah ditutup. Jadi mereka reject sudah. Apa yang disampaikan oleh guru ke otak sudah di-reject, ditolak oleh otak kita. Betul. Kemudian ada guru mubah. Guru mubah itu bagaimana? Yaitu guru yang dia datang nggak apa-apa, nggak ada respon apa-apa dari siswa, dia nggak datang juga nggak apa-apa. Itu guru mubah. Guru mubah. Ya, apa katanya sudah. Apa katanya? Urusan dia. Tapi ada guru wajib. Yang mana guru wajib ini adalah guru yang manakala dia tidak hadir, siswa itu merasa rugi. Nah, paling tidak kita itu ada posisinya ada di tengah-tengah. Jangan sampai menjadi guru haram. Guru haram. Guru yang tidak diharapkan kehadirannya oleh siswa. Repot. Misalnya guru Ek datang ke kita, ya Allah, sudah innalillahi wa rajiun, sudah datang setannya. Nah, guru dalam tanda kutip, mohon maaf, karena saya juga dulu dari notabene berangkat dari jurusan yang teman-temannya itu agak nakal. Ternyata branding guru itu muncul macam-macam di siswa itu, lakopnya itu macam-macam. Guru banyak gaya kah, guru begini ya, ini ada
hal yang harus dihindari. Makanya kita selaku pendidik harus betul-betul bisa memahami bagaimana sekiranya satu siswa kita itu harus suka dulu ke kita. Suka kepada gurunya dulu. Bangunlah kecintaan siswa kepada guru. Maka dari itu saya kan sering ngajar PPL kepada mahasiswa itu, ketika kita ngajar jangan hanya satu kata, yaitu adalah hanya iltiqaul abdan, bertemu badan saja. Jangan. Jadi ketika kita mengajari dengan siswa itu adalah hanya bertemu badan, saya dengan sampean, saya dengan murid ini bertemu badan, wajar kalau apa yang kita sampaikan nggak masuk ke mereka. Mereka melawan ke kita, wajar. Kita nggak didengarkan, nggak diikuti, wajar. Betul. Tapi adalah yang paling penting dalam pembelajaran itu sebetulnya adalah bukan iltiqaul abdan, tapi juga iltiqaul ruh. Itulah. Iltiqaul ruh. Iya, yang disampaikan oleh Kiai Zuhri penting ternyata silaturruh, pertemuan ruh antara guru dengan murid itu penting, ya. Ini penting. Makanya sering-seringlah kita mendoakan murid kita, jangan sampai kita hanya mengajar tapi tidak berdoa. Makanya diajarkan di pondok pesantren itu kan, doakanlah guru itu, guru yang bagus itu guru yang senantiasa mendoakan muridnya, bukan dia meninggalkan muridnya. Jadi ketika mengajar dapat gaji selesai. Enggak, itu bukan seorang guru yang religius menurut saya, tapi guru yang religius adalah guru yang mana dia senantiasa mendoakan, mengajar, mendoakan muridnya, dan dia menerima hak-hak dari kepedulian guru bukan hanya untuk finansial, Pak, ya. Betul, betul. Tapi mengkader kader-kader bangsa ini. Itulah yang paling Terima kasih, menarik sekali. Ya, inilah apa yang disampaikan beliau. Baru kita ingin mendengarkan cerita, ya. Cerita, tapi sudah banyak pesan-pesan karena beliau memang adalah seorang ahli pendidikan. Nah, kita ingin mendengarkan cerita ini Pak Hasan Bahrun ketika Pak Hasan studi atau belajar di strata S1 dan S2 ketika di Malang. Apa mungkin yang bisa pengalaman yang bisa Pak Hasan Bahrun sampaikan? Karena frustasi ketika daftar bahasa Inggris tidak diterima, akhirnya masuk di PHI. Apa langkah-langkah dan perjalanan waktu itu, Pak? Ya, yang pertama adalah menurut saya lingkungan. Jadi gesekan daripada teman, gesekan dari orang-orang di sekeliling itu sangat penting sekali. Alhamdulillah saya ada berkumpul dengan mereka yang punya pemikiran positif. Artinya mereka itu adalah datang dan mereka betul-betul niat belajar. Ada juga komunitas yang kita ajak berkawan dengan mereka, komunitas yang mereka main-main aja. Yang penting mereka berangkat dari rumahnya, mereka dianggap sebagai mahasiswa, labelnya mahasiswa, tapi mereka di sana main-main, jalan-jalan, macam-macam, menghabiskan. Hanya lakopnya saja sebagai mahasiswa. Nah, kita tinggal dengan mereka yang mahasiswa-mahasiswa yang positif dari berbagai daerah. Nah, di sanalah gesekan-gesekan kita muncul. Awalnya kesadaran kita hanya kesadaran biasa saja. Tapi begitu kita kumpul sama mereka, ada kesadaran kritis yang muncul. Kesadaran kritis. Kita rugilah kalau hanya datang menghabiskan uang, orang tua sudah membiayai kita sebanyak mungkin dengan itu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, berangkat dari sana saya mencoba, saya harus bangun kesadaran kritis. Saya harus banyak menimba pengalaman dari teman-teman kita. Bahasa kita adalah ikro. Jadi baca situasi kondisi di sana. Oh, ternyata mereka bisa. Bahkan suatu ketika saya pernah IPK semester 1 itu 4.00. Sempurna, ya? Sempurna, 4.2 semester. Semester 3 saja tuh. Itu kenapa, Pak? Nah, jatuhnya itu adalah, itu bukan hanya jatuhan, sangat terpleset. Itu jatuhnya saya 2,6. 2,6. Nggak nyampe 3? Nggak nyampe 3. Itu dari 4, semester 2, 4, semester 3, 2,6. Kenapa? Karena saya waktu itu adalah masa euforia. Semester 1 kita masih baru-barunya, semester 2 kita euforia karena terlalu banyak aktif di organisasi sehingga meninggalkan kewajiban kita akademiknya, sehingga nggak masuk, menganggap macam-macam. Artinya dalam tanda kutip konsep-konsep yang diajarkan di taklim mutalim itu saya buang semua secara totalitas. Jadi bukan al-muhafadzah alal qadim sholih wal akhdhu bil jazaa, enggak, tapi sudah dibuang semua. Nah, akhirnya mungkin dapat kualat ya dari guru atau apa kayak itu ya, itulah. Jadi pelajaran berharga. Akhirnya saya merenung dan saya menangis waktu itu. Ternyata saya disalib, kalah sama teman-teman yang mereka itu rata-rata tunduk, mereka patuh, mereka mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Bukan malah justru kita keluar dari sebuah aturan itu, karena aturan itu sifatnya adalah mengikat, dan itu menurut saya adalah sangat baik. Nah, saya mencoba keluar waktu itu, akhirnya ya betul. IPK saya 2,6. Nangis waktu itu. Itu lulus semua tapi, Pak, ya? Apanya? Lulus semua tapi C semua. Banyak C. Bayangkan. Nah, setelah itu saya mencoba untuk konsultasi ke kakak tingkat bagaimana untuk ini. Wah, akhirnya saya dikasih jalan bahwasanya sampean harus
sudah Anda menjadi aktivis ya silakan. Anda akademisi juga harus, dua-duanya harus bersandingan, tidak boleh itu. Akhirnya sudah kita berubah. Alhamdulillah semester 4 saya masih ingat itu. Ya. Saya sampai nraktir teman-teman gara-gara sukses itu ya. 3,9 balik lagi ke sudah naik lagi sudah ya. 3,9 Tinggal sedikit. Udah. Nah, itu adalah pengalaman kita. Yang penting gesekan dari orang-orang yang yang positif itu penting. Dan juga kita harus hati-hati, jangan pernah frustasi. Jangan pernah frustasi. Kalau sudah frustasi, kemudian kita menghalalkan segala macam cara, ya jatuhlah kita. Karena kita nggak ada yang tidak ada yang mengendalikan di Malang waktu itu ya. Siapa yang mau mengendalikan? Sholat nggak ada yang mengendalikan, puasa nggak ada yang mengendalikan. Anak kos lah ya. Anak kos free, sangat free, kita bebas itu. Apa-apa sudah bebas. Tapi Tuhan ada enggak? Tuhan ada. Tuhan ada, coy. Ya kadang-kadang kita ngeritik Tuhan juga waktu itu ya. Biasalah awal-awal euforia dari keluaran pondok pesantren, kita mencoba untuk kritis karena maklum di pondok pesantren kita terkungkung ya, pemikiran kita terkungkung. Kalau di sana bebas. Kalau boleh tahu Pak Hasan dulu waktu itu semester 3 ya yang nilainya rendah lah di akademiknya, tapi di aktivis mahasiswanya aktif. Kira-kira aktif di apa saja waktu itu? Saya banyak waktu itu, mulai dari olahraga. Kita aktif di komunitas olahraga, kemudian di radio. Jadi saya penyiar juga ya, radio Simfoni FM itu. Kemudian juga aktif di organisasi ekstra kampus, aktif di BEM. Jadi aji mumpung pada waktu itu, karena semester 1 masih belum bisa, kita masih ada kegiatan-kegiatan yang wajib dari akademik kampus itu. Nah ketika semester 3 kan bebas, kita sudah gak ada program itu, jadi kita ikut semua. Akhirnya kuliah aja jarang-jarang. Akademiknya di nomor 2 kan? Akademik bukan nomor 2, nomor sekian. Oh nomor sekian. Asumsi yang salah itu ya. Bukan hanya nomor 2. Bukan hanya nomor 2, udah kita kita agak butuh waktu itu. Nah dari sana ya sudah sempat down kita. Nah maka dari itu jangan kita perlu dekat sama orang-orang yang memang itu adalah berpikiran positif. Tuh. Tapi waktu itu Pak Hasan anggaplah terjerumus ke dunia hitam sampai akademiknya merosot itu 1 semester saja ya Pak? 1 semester. Itu pun karena absensi ya, karena waktu absensi. Asal masuk aja, asal masuk. Catatan aja nggak pernah. Berarti sampai semester 4 sampai lulus normal sudah Pak Hasan? Sudah normal. Bahkan semester berapa itu? Saya masih ingat semester 7. 400 lagi. Kembali ke sana. Kembali 400. Memang patut menjadi bintang tamu di Santri Sarjana ini teman-teman. Jadi pesan beliau ketika kita aktif di kampus, akademiknya tetap berjalan. Kalau mau aktif di organisasi, monggo aktif, tapi jangan ditinggalkan. Tapi Pak Hasan Baharun ini pernah terjerumus. Alhamdulillah sadar. Bahkan saya ikut demo waktu itu ya. Pernah demo Mas? Iya, demo masa itu waktu itu Gus Dur ya, pelengseran Gus Dur waktu itu. Kita demo, masuk koran saya kan, pegang mic, mikrofon, pakai koran. Wah, bangga kan? Jadi orator ya? Ya, jadi orator, bangga. Akhirnya masuk Radar Malang waktu itu. Setelah masuk Radar Malang, saya beli korannya. Saya bawa pulang. Saya bawa pulang ke rumah. Saya kasih tahu ke orang tua apa yang terjadi. Bukan dialem, malah dimarahi, disuruh berhenti macam-macam. Takut apa? Karena memang banyak waktu itu kan penculikan. Ya, penculikan aktivis. Di sana lah apa yang orang tua itu sudah mulai mengendalikan kita. Jangan sampai saya tidak rela macam-macam. Gitu. Nah di sana lah juga benih-benih pertobatan saya untuk kembali ke jalan yang lurus itu memang harus ada pecutan dari orang tua. Motivasi kuat kita dari orang tua. Tapi sebagai direktur nanti di pasca sarjana atau di kampus berarti sudah siap ketika di demo mahasiswa? Sudah siap. Insya Allah nggak ada demo. Karena kita di pesantren ya. Karena kita di pesantren. Soalnya dulu kan sudah pernah mendemo. Ada hukum karma atau karena itu cuma ikut-ikutan. Tapi menarik kan ketika muncul di koran kan, ada kebanggaan sendiri walaupun orang tua nggak bangga. Iya, semua saudara nggak ada yang bangga ternyata. Karena demo, coba seandainya kita menulis apa kemudian muncul di koran itu bangga. Tapi itu tapi itu ada di halaman terdepan, foto kita muncul di sana, bisa diciduk polisi kan. Nah ini yang berbahaya itu. Itu setelah lulus S1 lanjut S2-nya tetap di UIN Malang ya Pak? Tetap di UIN Malang. Mungkin ada hal cerita yang bisa disampaikan ke kita. Nah, kalau pengalaman S2-nya. S2 itu kan sudah akademisi ya, artinya kita sudah fokus kuliah di sana, yang mana kita memang harus betul-betul tekun. Di sana kita sudah mulai mengurangi aktivitas kegiatan organisasi. Karena saya berangkat S2 itu setelah lulus kita langsung ngajar ya, ngajar di lembaga sendiri waktu itu. Jadi wirawiri kita. Nah, jadi kuliahnya kalau S2 di negeri itu kan ketat, jadi Senin sampai hari Jumat.
Itu pun tidak ada, Pak mau dirapel, nggak bisa. Kalau sekarang kan kuliahnya bisa diminta dirapel gitu. Di sana nggak mau. Jadi betul-betul mahasiswa bagaimana sekiranya satu hari itu satu mata kuliah, sisa waktunya untuk ke perpustakaan. Nah masa itu kita nggak ada internet, buat makalah aja nggak ada ya, nggak ada. Ya, seperti sekarang, mahasiswa sekarang sakti-sakti. Tugas sekarang nanti sore sudah selesai kan? Inilah keunikan mahasiswa kita. Kalau kita dulu nggak. Punya kelebihan. Punya kelebihan. Jadi saya itu sore hari itu sudah ke perpustakaan. Jadi kita datang ke perpustakaan sudah sambil nyatet, seret, malam harinya untuk ngetik. Modalnya hanya satu komputer. Waktu itu tidak ada laptop karena memang nggak punya uang waktu itu ya. Jadi kita masih kiri waktu itu ya. Jadi pulang dari perpustakaan kita bawa buku. Jadi kayak orang gimana gitu. Kalau sekarang kita bawa buku kan jadi cemoohan kayaknya. Sampai bawa buku 10 itu, wah kalau dulu biasa. Biasa ya. 5 biasa. Sekarang cobalah mahasiswa kita. Ada nggak budaya di mahasiswa kita yang masih bawa buku sampai 5, 6? Jarang. Karena mereka semua sudah pakai e-resource. Ya, e-resource semua. Nah kalau dulu masih itu, kita terbiasa dengan sana. Jadi kita begadang pergi ke rentalan, kemudian bawa buku banyak sampai orang rental kenal dengan kita. Wah banyak tugasnya. Nah itu. Kadang buku tertinggal ya mereka diamankan oleh mereka. Kesan apa yang ingin Pak Hasan Bahrun sampaikan ke teman-teman mahasiswa masa kini? Nah, saya masih teringat satu, yaitu adalah ketika saya dalam tanda kutip ya, dihabisi ketika ujian waktu itu. Ujian tesisnya. Ujian tesis. Saya masih ingat waktu itu. Ternyata kita penting berliterasi, penting kejujuran akademik. Ada satu saya waktu itu dihabisi gara-gara apa? Saya mengutip pendapatnya satu orang, tapi lupa tidak memberikan itu. Tidak memberikan catatan kaki ya, tidak memberikan catatan kaki. Dan itu persis dengan kakak tingkat kita. Doa, itulah dianggap plagiat. Stres saya. Padahal cuma satu alinea. Satu alinea. Bayangkan dengan mahasiswa kita saat ini yang ada di mana-mana itu ngutip walaupun 10 halaman nggak ada apa-apa. Saya dulu satu alinea saja sudah ya Allah dihabisi sama dosen sudah ya, bahkan diancam nggak lulus. Nah itu jadi modal saya bahwasanya kejujuran akademik itu penting. Kejujuran akademik itu sangat penting sekali. Menghargai pendapat orang lain dan juga tidak menghilangkan bahwasanya itu pendapat orang gitu. Kita harus berani untuk berkata jujur kepada mereka. Ini yang paling penting. Kemudian ya alhamdulillah dengan kegigihan, dengan istiqomah kita, dengan belajar ya kita berhentinya di IPK 3,89 waktu S2-nya. Hampir cum laude Pak ya? Hampir cum laude. Alhamdulillah. Karena waktu itu mungkin Pak Hasan Bahrun lanjut di pasca sarjana juga mengajar Pak ya? Mengajar, sudah. Jadi sudah aktivitasnya sudah bukan terbagi lagi, tapi sudah di lembaga pendidikan. Terpecah. Alhamdulillah berarti pengalaman Pak Hasan Bahrun menggali ilmu, mencari ilmu di dunia pesantren dan dunia akademik di kampus sudah selesai. Sebelum kita lanjut teman-teman, ada yang menarik Mas Hasan. Jadi begini, ketika kesulitan itu menimpa saya pasca ujian tesis, setelah ujian tesis, susahnya revisi ya, bukan susah. Akhirnya saya nadar, saya ngomong dalam hati diri sendiri, billahi saya tidak akan melanjutkan ke S3. Nah itu sampai kosam saya kan, sampai sumpah kosam, gara-gara susahnya kita untuk menyelesaikan tugas akhir, sampai saya sumpah kosam. Udah saya nggak S3, satu tahun saya tidak S3, susah. 2 tahun saya setelah lulus, pasca kelulusan diajak oleh orang Kemenak, ayo kita kuliah. Oke, kuliah di Unmer waktu itu. Kuliah 1 semester di Unmer bersama para punggawa ya, PNS semua. Saya kok nggak betah, karena apa? Ini perkuliahan nggak cocok dengan saya, dengan jiwa saya nggak sesuai. Jurusan apa S3-nya waktu itu? Waktu itu ekonomi, konsentrasinya manajemen. Nah setelah itu saya kan masih ingat dengan sumpah saya kan? Masih ingat saya. Sumpah saya tidak akan kuliah S3. Nah, kemudian saya berhenti dari Unmer, kemudian nyoba melanjut, diajak oleh teman-teman. Motivasinya satu, bukan kuliah. Apa? Ayo kita shopping setiap hari. Nah, waktu itu saya sudah jadi kaprodi ya, waktu itu di sini ya. Kaprodi. Ayo kita shopping, jalan-jalan ke Malang setiap minggu. Melalui apa? Cari alasan. Alasannya apa? Kuliah. Nah, gitu. Jadi alasannya kuliah. Jadi shopping kita biasa sudah. Biar bisa ke Malang ya. Nah, suatu ketika saya sudah semester 1, saya baru ingat ke janji saya. Apakah saya harus berpuasa? Ketika saya kosam bolak-balik. Saya konsultasi ke salah satu kiai. Kiai, saya ini kan sumpah dulu S3 mau S3 gara-gara itu. Sumpah kosam. Sumpah kosam. Apakah saya wajib puasa? Nyatanya saya melanjutkan kuliah. Apa daunnya aja? Simpel saja. Walaupun ini debatable lah. Tapi saya ambil pendapatnya. Ngapain? Sampean kan sumpahnya untuk kejelekan.
tidak mau kuliah S3. S3. Tapi sampean menghapus kejelekan itu dengan mengganti kuliah S3. Itu kan kebaikan berarti. Ya nggak perlu. Walaupun oh ternyata gitu ya. Wow, ya. Ada saya ikuti mazhabnya beliau aja. Jadi niatan kejelekan itu menurut saya tidak harus kita melibatkan Tuhan lah. Tidak kalau kita mau melibatkan Tuhan, kejelekan. Karena kita saja yang egois waktu itu. Iya, karena kita jengkel, frustasi, macam-macam. Ya alhamdulillah kita biaya sendiri, nggak ada beasiswa apa-apa. Beasiswa Ternyata mandiri. iya. Itu ngambil jurusan apa dokternya? Manajemen pendidikan. Linear berarti ya? Iya. Saya masih ingat gini, kok berani? Pertanyaannya kok berani kita S3? Karena biayanya waktu itu kan 5 juta kita SPP-nya. 2.500.000. Sedangkan gaji saya waktu itu masih di bawah 500. Masih di bawah UMR sangat. Tapi kok berani? Sedangkan waktu itu saya sudah punya anak, punya istri. Pekerjaan saya hanya sebagai dosen dan guru aja. Nah, saya masih ingat dawuhnya Kiai Hasan Abdul Wafi. Yeah. Ketika beliau itu adalah hari raya, saya sowan ke beliau, jauh di luar. Kemudian suatu saat ada wali murid minta keringanan SPP untuk si murid anaknya. Apa? Bukan diberikan oleh beliau, tapi dimarahi. Nah kan aneh kan? Dimarahi. Jadi Kiai Hasan Abdul Wafi ini marah ke orang itu. Apa dawuhnya beliau? Padahal saya jauh ya, tapi saya dengar. Mungkin itu hidayah bagi saya. Dawuhnya beliau begini, takaffarallahu rizqahu li talibil ilmi. Orang tua sebut disampaikan oleh beliau, kurang ajar kamu menutup rezekinya anaknya kamu sendiri, kamu menutup gini, dimarahi. Sampai muncul takaffalallahu rizqahu li talibil ilmi. Artinya Allah menanggung rezekinya orang yang mencari ilmu. Bayangkan marah ke sampean, tapi saya yang masuk kotak saya. Ini kan hidayah kalau bukan. Alhamdulillah. Nah, makanya ini ya dalam manajemen itu fokus pantul kan, teori fokus pantul. Gitu. Sebetulnya mungkin Kiai Hasan waktu itu tahu, ini ada orang yang mau kuliah mungkin ya, karena dia wali ya. Jadi marah ke sampean, tapi tujuannya untuk saya. Lah itulah yang kita kenal dengan teori fokus pantul. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya. Makanya dan ini saya berikan kepada teman-teman kita, kepada setiap mahasiswa yang frustasi untuk S2 ataupun S3 ataupun mereka gak mau kuliah. Dalil yang saya sampaikan siapa? Kiai Hasan Abdul Wafi. Ini ijazah sudah ya, ijazah amat. Jadi takaffalallahu rizqahu li talibil ilmi. Allah itu akan menanggung rezekinya orang mencari ilmu. Orang yang mencari. Apalagi dunia pendidikan sekarang kan penuh dengan beasiswa. Oh iya, sekarang apalagi kenapa tidak kan? Kenapa gitu, tidak? Fasilitas sudah ada. Sudah ada. Berarti S3-nya lancar Pak Hasan barunya? Alhamdulillah lancar. Ya walaupun biayanya tersendat-sendat lah ya. Karena biaya sendiri kita. Biaya sendiri. Sudah istri, sudah punya putra. Sudah punya putra. Kerjaan yaitu gajinya sekian. Nah, itulah. Gaji ada nominalnya tapi rezeki tidak ada. Rezeki. Tapi bukan tambah miskin kok. Ketika saya semester 4 sudah ada mobil. Alhamdulillah. Lah kan itu kan min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Padahal secara logika nggak nutut kan. Untuk SPP saja nggak nutut. Tapi entah wallahu a'lam. Saya masih ingat dan saya yakin, hakul yakin dengan dawuh yang disampaikan oleh beliau Kiai Hasan Abdul Wafi itu bahwasanya ada tanggungan, ada rezeki yang akan datang ke kita. Dan ada juga dawuh guru saya bahwasanya gini, Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak diam. Jadi sesuatu itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Misalnya waktu itu saya S3, ya tidak layak lah mungkin S3 naik sepeda motor ya. Akhirnya dikasih mobil sama ulama. Inilah yang yang diinginkan oleh guru saya. Kan seperti itu. Artinya menempatkan suatu pada porsinya itu adalah itu yang pas menurut saya. Walaupun dihitung dari segi gaji kan tidak mungkin beli mobil Pak ya? Enggak nutut. Enggak ada yang enggak kalau dari akal udah enggak nutut. Berarti waktu itu sudah tidak naik bis lagi, sudah naik kendaraan pribadi. Mobil. Iya. Naik mobil. Itu adalah kita tahadduts bin nikmah ini ya. Artinya jangan pernah menganggap Tuhan itu pelit ke kita. Dan juga jangan pernah kita sombong lah. Artinya sombong maksudnya mendahului Tuhan. Oh saya nggak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Enggak, itu kan sombong. Karena kesombongan kita mendahului Tuhan. Itu yang sombong ketidakmampuannya. Iya. Repot ini. Yang susah itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan sudah banyak cerita. Padahal ini masih cerita, tapi sudah banyak pesan dan kesannya. Nanti kita lanjut Pak Hasan setelah yang pesan-pesan berikut.
Terima kasih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berikan komentar Anda yang paling baik. Serta komentar yang terbaik nanti akan kita berikan giveaway berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Paton. Lanjut kita akan berdiskusi dengan Ki Haji Dr. Hasan Baharun MPD. Beliau sudah melanjutkan S1 S2 di Malang. Sekarang menjadi seorang profesional, menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai di Pondok Pesantren Darul Wal Karomah Karaksan, tempat beliau dulu dilahirkan dan dibesarkan oleh abah dan uminya. Kita ingin mendengarkan hal apa atau cerita apa yang akan beliau sampaikan ketika menjadi seorang profesional. Nah, Pak Hasan Baharun ini kan dari keluarga pesantren di Karaksan. Ceritanya bisa ngajar di Pondok Pesantren Jadid gimana dulu Pak Hasan? Jadi begini, ibu saya kan alumni sini. Oh iya. Ibu saya alumni sini. Beliau kemudian sowan sama Bu Nyai. Nah, beliau akhirnya berjanji bahwasanya saya punya anak laki-laki akan diwakafkan di Nurul Jadid. Akan diwakafkan. Begitu saya lulus, akhirnya Bu Nyai telepon Umi, ibu saya. Loh, katanya anaknya mau diwakafkan. gitu ya. Akhirnya anaknya mau diwakafkan. Nah, akhirnya berangkat dari sana ya sudah terpaksa. Saya sama orang tua disuruh. Sekarang juga berangkat. Loh, apa yang saya bawa? Bawa sudah lamaran ijazah. Nah, ketika saya kan waktu itu gak tahu. Itu lulus S1 apa S2 itu? S2. S2 ya. Nah, setelah saya masuk ke Nurul Jadid, saya asing kan. Ya. Ini mau ditaruh mana lamaran? Hanya saya datang ke Zuri, matur bahwasanya saya disuruh orang tua untuk nyabis ke beliau. Saya tanya langsung ke beliau karena saya nggak tahu memang ya. Karena memang awam waktu itu, saya tanya, Kiai ini lamarannya mau di mana? Ditaruh di mana? Sudah taruh di sini saja. Nah, itu makanya saya suul azab kan, nyuruh Kiai untuk itu. Akhirnya alhamdulillah ya kita berlabuh di sini. Makanya saya sampaikan ke teman-teman itu bahwasanya saya ini merupakan wakaf lah. Wakaf ya. wakaf untuk Nurul Jadid. Tapi wakaf itu bukan berarti sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak. Tapi kita berusaha untuk continuous improvement, menjadi terbaik, menjadi sesuatu yang bisa diharapkan oleh siapa ya, baik itu adalah orang tua ataupun dari pengasuh seperti itu. Tahun berapa waktu itu masuk pertama kali ke Nurul Jadid? Langsung ngajar di mana itu? 2006. Jadi saya langsung ditaruh di semester 6 waktu itu. Wah, kaget kan? Bingung kita ngajar. Karena apa? Semester 6, bayangkan. Kita sudah lupa kan dengan materi kayak satu aja semester 6. Nah, sempat kisruh ya mahasiswa itu karena gimana Pak, ketat karena saya budayanya UIN ketat kan. Jadi masuk tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Akhirnya ketat. Sempat kisruh. Oh, berarti pernah jadi dosen yang haram berarti Pak? Dosen haram waktu itu, betul. Dosen haram. Bahkan di demo juga dikritik sama mahasiswa. Gitu. Nah, ketika dikritik waktu itu kan perdana ya wajar lah. Saya sakit-sakitan, sering sakit karena memang gara-gara mahasiswa. Bukan, karena materinya nggak cocok dengan kita. Oh gitu. Bayangkan materinya nggak cocok dengan kita. Yang diajarkan itu bukan keahlian saya. Perdana. Nah, kemudian wah, saya kok kalau di demo mahasiswa gampang aja. Saya tukang demo dulu. Ya, katanya sampean tadi kan sudah dibalas kan. Jadi sesama aktivis tahu rahasianya aktivis kan gitu kan. Jadi aktivis itu kan gampang, pendekatannya kan gampang. Kalau mahasiswa demo ke dosen kan gampang, dia minta nilai, pada hakikatnya kan itu aja. Udah kita luluskan, kasih nilai tinggi, selesai kan. Jadi pendekatan itu kita gunakan pendekatan persuasi. Tapi kita terus belajar kepada para senior bagaimana cara menjadi dosen yang baik. Ya sudah, kita belajar. Alhamdulillah sudah berhasil untuk menjadi dosen yang sudah tidak lagi haram, tidak lagi haram, tapi sudah dosen yang paling tidak ngubah sama dosen yang wajib. Nah, gitu aja. Berarti awalnya tahun 2006 masuk ke YAI Nurul Jadid waktu itu Pak ya, sampai bertahap pernah menjadi dekan Pak ya? Dekan 2016, dekan di Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Jadi waktu itu entah saya tidak pernah ambisi untuk jadi pimpinan. Karena apa? Karena itu adalah berat bagi kita. Kita kan harus menjadi uswah kalau pimpinan. Paling tidak masuk kita waktu itu kan jam 12 kan waktu itu masih. Jam 9 sampai itu siang. Nah, sampai sana kita jadi dekan selama 2 tahun ya, nggak sampai 2 tahun nggak sampai.
Kemudian ada inovasi dari Gus Samet untuk mengunujakan beberapa kampus, menjadikan universitas untuk 3 kampus ini. Akhirnya kita gabung di sana, masuk kepada tim yang membantu untuk pembuatan bora, kemudian mengurus ke Jakarta, rombongan barengnya. Dan sampai banyak lika-liku ya yang gitu. Intinya kita samik nawatokna kalau sudah diajak kiai. Yang paling berat kan begini kan. Orang itu kalau di kampus kayak harimau, tapi kalau di rumah kayak kucing gitu ya. Jadi ketika sudah ditelepon oleh kiai, oleh Gus Samet, kita ke Jombang studi banding awalnya. Baik kiai, siap di Jombang. Nah, kan beliau sifat beliau kan tak gitu cepat cepat, sangat cepat dia. Akhirnya oh Pak Hasan, teman-teman gimana kalau kita nanti langsung ke Jakarta ya? Loh, kita bawa baju satu ke Jakarta. Ke Jombang saja. Ke Jombang saja. Tapi waktu itu langsung karena memang emergency dan kita dibutuhkan untuk ke Jakarta bersama tim waktu itu. Ya terpaksa kita jalan. Nah, yang saya beratkan apa? Yang belakang ini. Gitu. Akhirnya saya izin. Saya diajak kiai untuk lanjut ke Jakarta. Ternyata berapa hari. Nah, itulah hebatnya beliau. Kita nggak punya apa-apa, baju bawa satu, langsung diajak ke mall, silakan pilih baju untuk sekian hari. Difasilitasi semua. Nah, itulah. Ya pulang, ya nyampe rumah, ya ditanya macam-macam sudah. Nah, itu jadi kita kerjanya bukan hanya kerja jam kerja saja, tidak. Makanya jangan pernah ada anggapan bahwasanya mengabdi di Nurul Jadi itu adalah kita hanya jam 9 sampai jam 3, enggak. Kita adalah pelayan, khodim ya, servant ya, kita adalah servant. Maka dari itu kita sebagai pelayan itu hendaknya harus HP jangan pernah dimatikan. Itu yang diajarkan oleh beliaunya. HP itu jangan pernah dimatikan karena itu layanan. Kita sebagai pelayan, kapanpun kita dibutuhkan ya sudah. Jadi sempat ada telepon malam kadang-kadang apa itu kita tetap harus ready. Karena kita pelayan, kan? Bukan minta dilayani, tapi kita pelayan pada hakikatnya. Makanya pejabat itu adalah bukan mereka minta dilayani, tapi kita yang melayani kepada customer kita. Siapa customer kita? Mahasiswa, dosen, pimpinan, kemudian wali murid. Itu wali mahasiswa itu adalah customer kita. Karena kita orang manajemen ya, akhirnya semuanya ibaratkan sebagai sebuah bisnis kan. Betul. Kira-kira saya kira kan Hasan Baharun sebagai dosen biasa lalu diangkat menjadi dekan, waktu itu masih dekan Tarbiyah ya di YAI Nurul Jadi, sampai sekarang sampai dulu pernah dipercaya di dekan FAI ketika sudah menjadi Unuja. Tapi kan beliau Hamid sebagai rektor kan mesti memandang ada sesuatu maziyah atau kelebihan di diri Pak Hasan itu. Di samping disiplin waktu, kira-kira prinsip atau motonya Pak Hasan dulu sebagai dosen apa? Intinya begini, kalau saya, bagaimana menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh pimpinan, itu aja. Menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Jadi beliau itu adalah dawuh satu kali, itu perlu kita interpretasikan apa keinginan beliau. Contoh yang kecil aja, yaitu adalah beliau pernah manggil saya, diskusi dengan kita, Pak Hasan, bagaimana seandainya tugas mahasiswa itu kita banyakkan varian. Kalau di UPI atau mana salah satu kampus ya, saya lupa itu udah. Ada salah satu perguruan tinggi yang mana dia itu ada varian tugasnya macam-macam. Nah, saya langsung diam, baik Kiai. Diam itu berarti apa? Pusing sudah. Apa yang saya lakukan? Nah, itu contoh kecil. Nah, akhirnya kita diskusi. Waktu itu wakil dekannya Pak Dr. Akmal ya, dengan beberapa kabar. Saya diskusi. Pak Rektor pengennya begini. Karena apa? Mengingat skripsi kita kan dari sekian banyak mahasiswa itu banyak. Akhirnya tempatnya enggak itu. 3 tahun saja sudah mungkin sudah harus diperbaharui lagi. Sudah dipertimbangkan lah. Dipertimbangkan itu. Nah, itu kan kasihan, mahasiswa berdarah-darah, bersakit-sakit, banyak menghabiskan tenaga dan biaya waktu, ternyata habisnya dipertimbangkan. Hanya dipertimbangkan ya. Maka dari itu kita harus mencari inovasi. Nah, akhirnya saya konsultasi ke beliau, menerjemahkan apa yang diinginkan oleh beliau, bahwasanya Kiai, teman-teman sepakat bahwasanya kita akan ada varian, pertama skripsi, yang kedua yaitu adalah apa namanya, jurnal, kemudian yang ketiga buku. Nah, sudah kita kompak, seret bersama tim, belum ada SK waktu itu ya, kita uji coba, namanya uji coba. Ternyata alhamdulillah sukses. Nah, kemudian setelah itu kita sudah berhasil menjurnalkan banyak mahasiswa, artikel mahasiswa ya. Kemudian membuat buku. Jadi buku yang dianggap tabu oleh mereka. Gitu. Dulu ceritanya nggak ada kan di Nurul Jadi, paling 1 tahun 1 buku paling. Betul. Ternyata
ketika instruksi beliau kita terjemahkan, itu adalah ternyata bukan hanya satu buku. Bukan hanya satu buku. Satu tahun itu bahkan ada 30 buku yang kita hasilkan dari karya mahasiswa, kolaborasi lebih dengan banyak dosen. karya mahasiswa. Lebih banyak karya mahasiswa, kolaborasi. Apalagi jurnal. Jurnal yang dalam tanda kutip menjadi momok bagi dosen, utamanya Scopus. Itu ternyata pada masa itu sudah bisa kita bisa kita taklukkan lah dalam tanda kutip, sebagian dosen sudah tembus. Nah, waktu itu. Sehingga di Unuja juga di FAI, alhamdulillah banyak teman-teman kita, para pimpinan semuanya itu sudah, dan dosen-dosen FAI waktu itu yang sudah terindeks Scopus artikelnya banyak. Sudah banyak. Ternyata tidak menakutkan kan Scopus. Nah, karena apa? Dawuh beliau satu yang saya pernah ngomong lagi. Jadi beliau begini, Pak Hasan, Scopus yang menjadi momok bagi dosen perguruan tinggi negeri itu adalah mungkin mereka salah dalam menyikapi. Saya masih ingat dawuhnya beliau apa? Ingat, Scopus itu adalah dunia bisnis. Maka pendekatannya harus dengan bisnis. Oh, ya, saya terjemahkan lagi. Oh, ternyata gitu, begini. Ya. Udah, alhamdulillah udah banyak kita. Sehingga ya mungkin itulah keunggulan kita, ekselensi kita. Ada beberapa dosen yang tim saya itu, ekselensi kita ada di bidang literasi. Bahkan saya berani mentasbihkan kita harus bisa mengubah kampus kita menjadi kampus yang literasi lah. Kampus literasi. Jadi kalau dulu menulis jurnal itu menakutkan. Sekarang karena ada bisnisnya makanya kita harus masuk ke sana. Sama juga lah kita kan sama beliau ditunjuk, diajak untuk mengelola jurnalnya PBNU ya. Nah, mengelola jurnalnya PBNU, lah berangkat dari sana juga motivasi saya. Ya, jadi saya diangkat ditunjuk oleh beliau untuk ngurusi jurnalnya PBNU, Lembaga Taklif wan Nasr. Ya sudah, kita lakukan. Nah, dari sana kita belajar bagaimana mengelola jurnal, bagaimana menulis yang baik. Nah, barokahnya NU lagi. Akhirnya kita bisa seperti ini. Alhamdulillah. Ya, baik H-Index di Scopusnya, H-Index Google Scholar, ya alhamdulillah. Bahkan ya di Sinta pun alhamdulillah masih kami yang tertinggi ya di Sintaristek, Sinta Kemendikbud itu. Nah, ini kita berani mentasbihkan bahwasanya Unuja sudah merupakan kampus literasi. Itu novelty kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti di tingkat penjurnalan di nasional, Unuja masih lumayan. Alhamdulillah kita juga sudah kan Sinta 2 kan, jurnal kita, jurnal kita Sinta 2, apalagi di manajemen pendidikan Islam. Nah, ini merupakan ekselensi lagi, keunggulan lagi untuk Universitas Nurul Jadid. Karena se-Indonesia tidak ada prodi manajemen pendidikan Islam yang punya jurnal Sinta 2, nggak ada. Hanya Unuja, se-Indonesia. Semuanya itu, Pak? Se-Indonesia. Apa hanya universitas di pesantren atau enggak? Semua universitas yang manajemen ya? Iya, yang manajemen pendidikan Islam. Jadi prodi MPI se-Indonesia yang punya Sinta 2 itu kita. Hanya Unuja. Jadi yang lainnya masih Sinta 3. Teman-teman yang masih ragu terhadap kualitas Universitas Nurul Jadid, jangan pernah ragu lagi. Iya, apalagi pasca sarjana sekarang. Apalagi pasca sarjana. Yang prodi manajemen pendidikan Islam, udah kita sudah jadi kiblat sekarang untuk perjurnalan itu ya. Karena sekarang beliau lagi baru-barunya dipercaya oleh rektor, oleh dunia akademik di Universitas Nurul Jadid untuk menahkodai pasca sarjana di Universitas Nurul Jadid. Setelah ini kita akan ingin mendengarkan strategi atau langkah-langkah apa yang akan direncanakan dan akan dilaksanakan beliau ketika menjadi direktur ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Punya usaha. Terima kasih teman-teman, tetap bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana. Lanjut kita akan mendengarkan kisah beliau, inspirasi, moto-moto atau pesan-pesan beliau akan disampaikan ketika beliau menjadi pimpinan atau nahkoda tertinggi di pasca sarjana Universitas Nurul Jadid. Ini Pak Hasan Harun kan baru beberapa minggu atau beberapa bulan diangkat jadi direktur, Pak? Baru 3 minggu ya. Baru 3 minggu. Tapi SK sudah dapat ya? Sudah dapat, alhamdulillah. Kira-kira pertama kali mendengar informasi itu menerima SK dulu atau informasi dulu Pak Hasan untuk jadi direktur? Menerima SK dulu. Menerima SK dulu. Jadi berarti bisik-bisik belum ada? Belum ada. Ya, kita sampai nawa ta'na saja. Nah. Itu gimana respon Pak Hasan dulu waktu pertama kali menerima SK? Jadi ketika menerima SK direktur pasca berat ya. Karena apa? Kita semakin ditantang akademiknya. Kita bermusuhan berhadapan dengan yang namanya mahasiswa S2. Berarti mereka akademisi. Dan itu tidak bisa sembarangan kita menilai. Beda kan ya status antara S2? Oh, beda, sangat beda, sangat beda. Karakter mahasiswa pun beda, karakter dosennya beda, karakter pelayanannya pun berbeda, dan semuanya berbeda, ada perbedaan. Ya, ada persamaan-persamaan. Jadi itu.
Nah, kira-kira apa yang akan Pak Hasan programkan di Pasca Sarjana? Ya, kita di minggu awal-awal pertama itu kita sudah melakukan analisis internal eksternal ya, karena kita orang manajemen. Jadi pemahaman lingkungan dulu ya. Kita pemahaman lingkungan bersama tim, apa yang sebetulnya menjadi kekuatan ya, SWOT ya, kekuatan dari Pasca Sarjana itu apa, kemudian kelemahannya di mana, kemudian peluangnya di mana, tantangannya gimana. Kita sudah membaca itu semua. Selama 1 minggu kita belum bergerak. Saya hanya duduk manis di sini membaca, berdiskusi dengan teman-teman, mencari informasi. Nah, begitu ketemu, ternyata kita yang paling penting saat ini adalah branding. Branding. Pertama kita branding. Karena apa? Karena Pasca Sarjana itu saat ini yang muncul di masyarakat kita adalah ketat. Masuknya mudah, keluarnya susah. Nah itu, masuknya mudah, keluarnya susah. Banyak mahasiswa kita yang mahasiswa kita yang notabene mereka itu ada telat kuliahnya, ada semester 5, ada apa sebetulnya? Saya termasuk saya nih Pak Hasan. Saya pelajari ada apa sebetulnya. Nah, dari sana akhirnya saya panggil semua mahasiswa, bagaimana sekiranya mereka tuntas tepat waktu. Jadi mereka tidak bayar lagi eman-eman uang mereka. Kalau nggak mau, uangnya udah kasih ke saya saja. Gitu. Betul. Bayangkan SPP-nya kan 5 juta ya. Hampir 5 mahal, juta, hampir 5 juta lah, kurang sekian. Nah, setelah itu saya membacanya bahwasanya kok ada image seperti ini, Mas, di Pasca Sarjana. Nah, kemudian kita bersama tim rapat bagaimana sekiranya kita terlebih dahulu branding. Setelah melakukan branding, maka kemudian kita sambil melakukan langkah taktis untuk itu. Nah, alhamdulillah sekarang perdana hasil dari diskusi kita dengan tim, bahwasanya kita kerjasama dengan NU itu adalah melakukan beasiswa kader NU. Beasiswa kader NU. Ini yang pertama, ini adalah branding kita. Kita mulai dari Islam dulu, dari NU. Makanya dari NU dulu. Di mana kita dibesarkan, kita posisinya di mana? Kita ternyata di NU. Kita harus mengenalkan, ini orang NU. Alhamdulillah peminatnya sekarang udah yang daftar di beasiswa itu sudah 120 lebih sekarang. Yang NU itu ya? Iya, beasiswa NU. Nah, ini adalah menunjukkan apa? Ternyata ketika kita kenalkan Nurul Jadid, itu adalah ternyata respon dari luar tuh bagus. Oh, berarti kesimpulannya ada miskomunikasi, mungkin cara manajemen kita dulu. Atau kurang promosinya dulu ya? Ya, mungkin itu. Makanya kita nanti perlu sowan-sowan lah, turba-turba, kita perlu turba. Jadi kita jangan hanya berada di Menara Gading lah. Biasanya Pak Rektor itu adalah mosok Pasca Sarjana itu menjadi lembaga kursus. Itu begitu saya dapat SK itu, bagaimana image-nya lembaga kursus itu hilang. Bukan hanya lembaga kursus. Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang para doktorin itu ya, the doctors, untuk apa kita punya doktor banyak kalau tidak bisa melakukan sebuah perubahan? Bakat saya dari sana. Saya konsultasi kepada mereka, oke, kita mencoba untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwasanya Pasca Sarjana bukan lembaga kursus, bukan lembaga kursus. Nah, ini dengan apa? Menjadi PR Pak Hasan. Ini PR saya sudah. Jadi begitu nerima SK itu yang masih ingat saya. Bahkan disampaikan di depan forum kan sama beliau. Ya janganlah, itu PR. Berarti pecutan ke kita motivasi. Jadi tinggal saya bagaimana menerjemahkan dawuh beliau yang seperti itu. Interpretasikan keinginan Pak Rektor ya. Betul. Dan Pak Hasan ini mungkin mampu dan paham. Insya Allah untuk masalah itu kita paham. Ini kita kumpul. Masuk kita kalah dengan yang S1 kan rata-rata mereka S2 kan, dosen-dosen. Kita kan S2, dosennya rata-rata semuanya S3. Sudah doktor. Ngapain kalau kita sudah kaya dengan S3 kemudian SDM kita tidak mampu kita kelola? Kan eman-eman kan? Maka dari itu tugas saya adalah mengelola para doktor ini sekiranya mereka mau berbuat untuk UNUJA. Itu aja. Jadi kita kelola dulu bagaimana dokter-dokter itu sekiranya mereka itu betul-betul duduk manis memikirkan bagaimana pengembangan UNUJA ke depan. Jadi kita butuh wadah. Bukan hanya jadi dosen biasa, Pak ya. Kita butuh wadah. Ibaratkan begini, air hujan di lapangan, di tengah lapang itu ketika jatuh semua, itu sia-sia. Ibaratkan air hujan ini dokter lah. Dokter jatuh semua di tengah lapangan. Kan sia-sia, mengalir kemana-mana. Ada yang mengalir ke sawah, mengalir ke got, kan nggak ada harganya. Tapi beda, kalau kita siapkan gelas, kemudian kita wadahi mereka. Para dokter ini kita wadahi dalam satu wadah. Kemudian setelah itu baru kita kasih label merek. Nah, baru itu bisa kita jual dan bisa kita. Sama Nurjawater kan seperti itu. Andai kata ini adalah Nurjawater itu adalah berangkat dari air hujan. Karena dia dibungkus rapi, dikasih merek, dikemas, akhirnya terjual mahal. Beda dengan air hujan yang di sana. Nggak bisa.
Nah, makanya apalagi kalau minum Nurjawater segarnya sampai di hati. Segarnya sampai di hati gitu ya. Ini kan merupakan inisiasi. Iya. Saya kan belajarnya dari mengamati, karena di meja saya ada Nurjawater terus Iya. ya. Saya mau pelajari kok bisa ini mahal harganya. Kenapa harganya kok bisa melambung? Padahal air putih andai kata saya ambil dari PET, Iya. paling segini Rp100 nggak laku kan? Iya, Rp100 nggak laku. Nggak ada orang beli malah ya. Oh, ternyata butuh butuh kemasan. Berarti the doctors, para dokter-dokter kita itu perlu dikemas mereka. Nah, kita akan menyiapkan wadah untuk mereka, untuk ini. Itu teorinya apa namanya seperti itu? Apanya? Teori apa namanya seperti itu, Pak? Ya, kalau saya menggunakan itu adalah teori manajemen perubahan. Teori manajemen perubahan. Kita menggunakan teori manajemen perubahan. Artinya kita juga menggunakan pendekatan persuasif. Karena para dokter itu kan beda kan karakternya. Ya, betul. Ada yang mereka mentang-mentang dokter udah gayanya gimana gitu. Ada yang mereka dokter, ada yang terus inovatif. Ada yang mereka dokter ingin begini. Eman-eman lah kalau kita tidak optimalkan para dokter itu. Berarti itu salah satu langkah yang dijalani Pak Hasan sebagai direktur Iya. ya. Nah, ada rencana untuk pembukaan prodi baru enggak, Pak? Insya Sementara Allah. kan di Universitas Nurjadid pasca sarjana baru ada 2 prodi. Iya. Hanya PAI sama MPI saja. Ya, jadi kita membaca peluang, menganalisis kemarin ternyata kita sudah punya kekuatan. Ada dokter yang sudah lumayan banyak, yaitu adalah Islamic Studies ya, ekonomi mungkin ya. Kemudian bahasa Arab. Nah, ini rencana yang kita bidik. Kita sudah dekati para doktersnya ini, dokter-dokter ini. Saya minta mereka gimana saya kalau mau buka prodi, nanti saya sambil konsultasi. Berarti ada rencana ada 2 prodi ya? Ada, insya Allah. Saya masih konsultasi sama pimpinan. Itu ada target enggak tahun depan atau tahun berapa, Pak? Ya, kita punya target lah. Untuk tahun ini ada 4 kelas. Ada 4 kelas. 4 kelas masing-masing prodi. Kalau kemarin baru 1 kelas. Yang namanya target ya. Ya, target. Sisanya apa kata Allah? Minimal ada rencana. Iya. Jadi al-insan bit tafkir, wallahu bit takdir, itulah. Jadi kita punya target. Sekarang paling tidak kita punya 4 kelas masing-masing prodi. Menurut saya tidak ada yang tidak bisa tercapai ya. Itu masing-masing prodi 4 kelas. 4 kelas. Padahal masanya saya dulu waktu studi di Pasca baru 2 kelas. 2 kelas. Iya. Satu reguler, satunya beasiswa sudah. Insya Allah bisa. Jadi Melalui ini adalah ya kita inovasi lah. Artinya kita mulai kalau kemarin hanya saya kemarin konsultasi ke pimpinan, bisa tidak Unuja itu pasca sarjana itu membuka bulan Januari juga? Oh, ternyata beliau menjawab bisa. Bulan Januari bisa. Jadi 1 tahun 2 kali. Baru, Pak, ya? Kita mencoba untuk itu. Artinya begini, mosok kita banyak tim hanya mengandalkan punya mahasiswa hanya 80 kan? Eman-eman kan? Eman-eman. Nah, bahasa saya. Jadi saya sudah kemarin ngurus 3.000 mahasiswa lebih di FI. Kemudian saya disuruh ngurus 80 mahasiswa. Nah, kan ini kan dalam tanda kutip bagi saya kan, kalau saya hanya disuruh dari 3.000 nyuruh ke 80. Apakah kinerja saya memang jelek waktu di sana kan gitu kan. Nah, maka dari itu tantangan. Padahal itu adalah reposisi agar supaya ada suatu inovasi baru. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan Pak Hasan, salah satunya berkolaborasi dengan PBNU gitu Pak ya? Ya, dengan NU ya. Dengan NU bukan ya? PBNU, dengan NU. Dengan NU. Ya. Jadi bagi teman-teman yang pingin kuliah di pasca sarjana, ada program beasiswa NU namanya. Ya. Persyaratannya harus ada rekomendasi dari MBC apa PC itu Pak? Dari ranting. Karena cukup ini yang dari paling ranting penting. Ya? Ranting itu paling penting kan? Oh gitu ya, betul. Karena dia diakui ke NU-nya kan berangkat dari ranting. Berangkat dari ranting ya? Iya, saya kan pengurus ranting ini. Bukan pengurus PB-nya ya. Dari ranting MWC. Sekarang masih dibuka gitu Pak? Apanya? Yang jalur beasiswa? Insya Allah hari Minggu kita perpanjang sampai hari Minggu terakhir. Hari Minggu. Ya, bagi teman-teman terutama warga NU dan pengurus NU, jangan pernah minder untuk tidak bisa kuliah S2 karena Universitas Nurul Jadid pasca sarjana sudah membuka peluang bagi teman-teman semua. Kuncinya ada keinginan untuk kuliah. Betul. Insya Allah akan ada jalan. Terutama lagi bagi warga NU. Yang non NU mungkin next Pak ya, lain waktu. Sebagai dosen, sebagai direktur, selain itu aktivitas Pak Hasan apa lagi kalau di rumah di masyarakat itu? Kalau di masyarakat kita aktif di ngisi pengajian muslimat ya. Isip ya? Muslimat. Itu di mana Pak? Muslimat di daerah Bulu itu ya. Daerah Bulu. Jadi di muslimat itu kita punya 2 pengajian ya. 2 pengajian di muslim. 3. Yeah. 1 itu adalah masing-masing RW ya. Kita ngaji itu. Dan itu adalah sifatnya bergantian dengan ada 2 narasumber juga yang ngisi. Nah, itu dilaksanakan setiap minggu atau gimana Pak? Setiap 2 minggu sekali saya jadwalnya. Jadi 2 minggu sekali bergiliran.
Nah, COVID ini sudah agak istirahat setelah COVID. Iya. Nah, kemudian kita juga ngisi di ranting. Jadi ranting NU itu punya sendiri pengajiannya. Oh, Jadi sudah rapat. Nah, kita ngisi di ranting itu untuk pengajiannya. Ya sudahlah kita ngisi ceramah-ceramah yang ringan-ringan. Di Desa Bulu Keraksan, Pak ya? Iya. Ternyata lebih sulit ngisi ceramah yang ringan-ringan ketimbang ngisi perkuliahan. Di akademik, Pak ya? Iya. Apa betul. beratnya, Pak? Oh, sangat berat. Karena apa? Kita segmen kita. Kita terbiasa berhadapan dengan mahasiswa akademis. Ya. Ketika bicara dengan orang desa, masyarakat terpencil, Ya. masyarakat awam, maka bahasa kita harus seperti orang Harus awam. menggunakan bahasa mereka, Pak ya? Kita harus menjadi berperan ganda. Dramaturgi, ya. Teori dramaturgi. Jadi kita harus berperan ganda. Bagaimana sekiranya kita seorang akademisi memposisikan diri sebagai orang masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Bahasanya pun harus biasa. Kadang kita keceplosan, susah. Makanya ketika ini penyakit saya, ketika kita mau sudah nanti malam waktunya saya stres duluan. Oh gitu. Beda ketimbang saya suruh ngisi seminar santai aja karena sudah yang saya hadapi masyarakat akademik. Masyarakat. Tapi kalau sudah masyarakat desa pusing, mulai dari bahasa, pemilihan diksi, kemudian pemilihan materi, kemudian bagaimana sekiranya membuat mereka tersenyum lah paling Ya, tidak. paling tidak kan biasanya Tersenyum. masyarakat lucu ya, Pak. Iya. Cari yang lucu-lucu. Jadi ini tantangan bagi masyarakat akademis bahwasanya terjun ke Masyarakat bawah ya. itu susah, sangat susah. Tidak Apa yang mungkin bisa Pak Hasan sampaikan ke para pendai di desa itu, Pak? Ya, artinya kita berdakwah itu harus sesuai dengan kadar mereka, ya. Ala qadri ukulihim lah bahasa-bahasa mereka. Kemudian para pendakwah itu ketika masuk ke desa-desa dalam tanda kutip, Ya. ya jangan menjadikan dakwah sebagai sebuah komoditi. Sebuah komoditi yang memberatkan kepada masyarakat. Saya memahami ketika konsultasi kepada masyarakat, ternyata ini bahasa ilmiah aja, Iya. selesai di ilmiah aja. Ternyata dakwah itu dijadikan sebagai sebuah komoditas, sebuah komoditas yang mana itu kadang-kadang memberatkan kepada masyarakat. Bayangkan ketika kita harus pergi ke rumah-rumah, Ya. ya kalau ke rumah yang kaya enak, yang Iya. mampu, tapi ke rumah yang mereka punya semangat untuk mengikuti pengajian, tapi mereka secara finansial nggak kuat. Ekonominya rendah. Nah ini yang susah, kan kasihan. Ya. Kalau beban biaya dibebankan kepada mereka. Tuan rumah lah ya. Tuan rumah, belum lagi masih konsumsinya, belum lagi ikannya, belum lagi kuenya, bungkusannya, belum lagi sangunya ke kiainya. Nah Iya, itu betul. makanya kembalilah ke seperti dulu, ke hitoh kita berdakwah. Ke hitoh. Artinya betul-betul ikhlas. Dan seorang pendai mungkin harus memahami situasi kaum, kan, Pak. Iya. Kadang memang sekarang kan dai menakutkan. Jadi dai haram ini, Pak. Artinya khatibun nas ala qadri uqulihim aja. Iya, sangat manfaat sekali. Berarti aktivitas Pak Hasan Baharun di akademik ada, di sosial masyarakat ada Iya. ya. Selain itu apa lagi, Pak Hasan? Ya, nggak ada kita kesana. Kalau dunia tulis menulis Pak Hasan Baharun Oh, sudah- kalau tulis menulis sudah biasa setiap malam memang rutin ya. Oh, Kita setiap sudah nggak ada waktu karena jam 9 sampai jam 1 kita mesti menulis. sudah rutin ya? Ya, apalagi kita menjadi editor jurnal di beberapa jurnal yang kita pegang. Ya. Ya memang setiap jam 9 sampai jam 1 Sudah itu terjadwal itu, Pak Hasan? terjadwal. Belum Jurnal lagi apa buku itu, Pak Hasan, Pak? itu jurnal, buku Jurnal. juga sama. Jadi kita kadang-kadang kita menelaah naskah orang, kadang-kadang kita masih sebagai editorial team, kemudian kita jadi reviewer di beberapa jurnal terindeks Scopus itu kita juga di sana. Kalau karya Pak Hasan Baharun sendiri sudah ada berapa karya? Buku? Kalau buku Iya. itu ada sekitar 5 buku ya? 5 buku yang milik saya. Tapi kalau editor buku banyak ya. Oh, kalau editor bukunya. Jadi di Perpusnas itu ada sudah, di ISBN Perpusnas ada semua. Kalau cuma buku sendiri itu ada 5 kita. Ada 5 Iya. buku ya. Rata-rata tentang apa pembahasannya? Rata-rata tentang pendidikan semua. Pendidikan. Sesuai dengan basicnya. Sesuai ya. Kalau jurnal Pak Hasan Baharun? Kalau jurnal ya banyak udah. Tinggal bisa dilihat di Iya. Google Scholar ya. Di Jadi Google Scholar. kalau di Google Scholar itu saya cek sudah ada 111 ya. 111 jurnal Itu ya? kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dosen dalam, dosen luar itu. Dosen Ada nggak jurnal atau buku yang membahas tentang bahasa Inggris dulu? Nggak ada sudah. Ada, sudah Tapi ya? kalau berbahasa Inggris hampir semua. Oh, berbahasa Inggris hampir ya. Sekarang hampir berbahasa Inggris. Karena berarti sudah ada jurnal yang internasional loh? Sudah alhamdulillah. Karena memang sudah. skillnya Pak Hasan Baharun waktu siswa memang bahasa Inggris ya? Ya, tapi bukan itu. Kita kalau keluar kan melalui proofread juga bayar ya. Karena bahasa kita tidak cocok dengan bahasa mereka. Inggris kita Inggris Indonesia ala Indonesia. Terima kasih, sangat banyak sekali manfaatnya. Terakhir sebelum kita akhiri Pak Hasan Baharun, kita ingin mendengarkan pesan-pesan
dari Pak Hasan Baharun, ini kan channelnya Santri Sarjana, Ya. jadi memang kolaborasi antara santri dan sarjana. Pesan apa yang ingin sampaikan kepada santri yang sudah pulang ke masyarakat dan sarjana yang sudah pulang ke Ya. masyarakat, Pak Hasan Baharun? Baik, terima kasih. Jadi saya berpesan kepada teman-teman santri yang sudah pulang ke masyarakat. Ya. Yang pertama adalah komitmen. Kita harus berkomitmen terkait dengan masalah janji kita ketika di pesantren. Kita punya janji kepada kiai, punya janji kepada masyarakat yang harus kita tepati. Artinya kita menjadi sinar lah bagi masyarakat. Bagaimana sekiranya sinar itu mampu mencerahkan, bukan menggelapkan sinar itu. Mencerahkan. Kemudian yang kedua, kita harus menyesuaikan dengan alam yang ada di kita. Artinya berbasis kearifan lokal. Bagaimana kita yang tersebar di beberapa penjuru di Indonesia utamanya atau bahkan di luar, itu bagaimana sekiranya kita terus berdakwah. Hatta itu adalah satu kata atau dua kata, itulah kita tetap harus berdakwah. Niatkan semua itu berdakwah, karena semua yang kita lakukan harus dimulai dari niat yang kuat, dengan niat yang tulus dan niat yang ikhlas. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Itu mungkin. Berarti perlu komitmen sama tetap dan selalu berdakwah ya Pak Hasan Baharun. Iya. Apa yang sudah kita dapat di pesantren, di kampus, di perguruan tinggi, tetap kita harus dakwahkan atau kita amalkan kepada masyarakat. Siap. Ada lagi mungkin Pak Hasan Baharun? Sudah cukup, mungkin Sudah itu cukup saja ya. Terima kasih, sudah banyak ilmu, sudah banyak pengalaman, sudah banyak pesan-pesan yang beliau sampaikan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi sebelum kami akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini tambah memberikan manfaat yang lebih banyak kepada banyak orang. Sebagaimana biasa Pak Hasan Baharun, kita punya mutu ya. Jadi nanti kalau saya bilang santri sarjana, jawabannya life excellent. Life excellent. Okay. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, santri sarjana Life excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.